Shalom, selamat pagi Bapak dan Ibu yang dikasihi Tuhan. Merdeka. Hari ini kita ketemu lagi dalam Sarapan Rohani GNH Abian Base spesial Hari Kemerdekaan Indonesia 17 Agustus 2021. Semoga Bapak Ibu semua dalam keadaan sehat dan penuh kasih. Sebelumnya mari kita satu dalam doa. Tuhan Allah Bapa kami yang di surga, kami mengucap syukur atas segala hal dalam kehidupan kami. Pada hari ini Tuhan, kami akan memulai hari kami. Kami rindu sekali untuk mendengarkan firman-Mu. Biarlah apa yang kami dengar, kami bisa resapi dan kami bisa aplikasikan dalam kehidupan kami sehari-hari. Kami siap mendengar firman-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Ya, Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, tema kita pada hari ini adalah hidup sebagai orang merdeka. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, saya ingin mengajak kita untuk kembali ke zaman 17 Agustus 1945. Saat itu bangsa Indonesia merasakan begitu sukacitanya karena kemerdekaan yang diproklamirkan oleh Soekarno dan Hatta. Sungguh sesuatu yang sangat didambakan, sesuatu yang sangat ingin diinginkan, karena Bapak Ibu bisa membayangkan 3,5 abad plus 3,5 tahun kita dijajah oleh bangsa lain. Kita coba bisa merenungkan, bisa membayangkan kira-kira apa yang kita alami saat itu. Ketika kita yang dulunya tertindas dan segala macam tiba-tiba merdeka dan memperoleh kemerdekaan kita. Tentu kita akan merasa sangat sukacita, euforia yang begitu besar, seakan-akan semuanya itu lepas. Itu sangat menyenangkan. Tetapi di dalam hal itu Bapak Ibu ingin saya sampaikan bahwa kemerdekaan itu 17 Agustus 1945 yang kita juga rayakan hari ini, itu hanya awal kemerdekaan, awal perjalanan hidup. Ketika kita tidak bisa memaknai kemerdekaan itu dan kita tidak bisa mengisi kemerdekaan itu, bisa jadi kita akan dijajah lebih dalam lagi, lebih lagi dari 3,5 abad, lebih dari 3,5 tahun akan terjajah dan terus terjajah. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, apa hubungannya dengan bacaan Alkitab pada hari ini? Tema yang kami angkat adalah hidup sebagai orang merdeka. Bapak Ibu, sama dengan bangsa Indonesia pada tahun 45, kita adalah orang-orang yang merdeka. Tuhan telah memerdekakan kita dari dosa dan maut. Dosa dan maut sudah tidak berkuasa dalam kehidupan kita. Yang ada adalah kemerdekaan dan kemuliaan yang diberikan Tuhan kepada kita. Sekarang pertanyaannya, bagaimana kita mengisi kemerdekaan kita? Bapak Ibu, mohon maaf, saya mulai renungan kita dengan ilustrasi kemerdekaan dan apa arti kemerdekaan bagi kita saat ini, karena saya lihat sangat pas firman Tuhan yang terdapat dalam puji dan janji untuk kita di hari kemerdekaan bangsa Indonesia dan juga kemerdekaan yang harus kita isi sebagai anugerah terindah yang diberikan Tuhan kepada kita. Bacaan kita yang pertama dari Mazmur 119 ayat 43 dan 2 Timotius 4 ayat 3 dan 4. Mazmur 119 ayat 43, saya bacakan untuk kita semua. Janganlah sekali-kali mencabut firman kebenaran dari mulutku, sebab aku berharap kepada hukum-hukum-Mu. Janganlah sekali-kali mencabut firman kebenaran dari mulutku, sebab aku berharap kepada hukum-hukum-Mu. Bacaan kita yang kedua dari 2 Timotius 4 ayat 3 dan 4. Karena akan datang waktunya orang yang tidak lagi menerima ajaran sehat, tetapi mereka akan mengumpulkan guru-guru menurut kehendaknya untuk memuaskan keinginan telinganya.
Mereka akan memalingkan telinganya dari kebenaran dan membukanya bagi dongeng. Saya bacakan sekali lagi. Karena akan datang waktunya, orang tidak dapat lagi menerima ajaran sehat, tetapi mereka akan mengumpulkan guru-guru menurut kehendaknya untuk memuaskan keinginan telinganya. Mereka akan memalingkan telinganya dari kebenaran dan membukanya bagi dongeng. Sungguh Bapak Ibu, dua perikop bacaan kita pada hari ini benar-benar memberikan kepada kita dasar apa yang harus kita lakukan sebagai orang yang merdeka. Kemerdekaan yang sudah diberikan oleh Tuhan, anugerah terindah dalam kehidupan kita, harus kita isi dengan hal-hal yang baik. Hal-hal yang baik, hal-hal yang benar hanya didapat dari membaca firman Tuhan. Semakin sering kita membaca firman Tuhan, semakin dia akan tertanam dalam kehidupan kita, semakin kita akan bisa melakukan apa-apa yang menjadi kehendak Tuhan dalam firman-Nya. Hanya dengan begitu, kami merasa bahwa hal-hal hidup kita dalam firman Tuhan itulah yang akan membuat kehidupan kita sebagai orang merdeka menjadi benar-benar merdeka dalam kehidupan dan menuju kehidupan yang kekal. Kedua firman ini Bapak Ibu memberikan kepada kita, sekali lagi hari ini diingatkan bahwa ada 3 hal yang harus kita miliki sebagai orang-orang merdeka. Yang pertama adalah selalu mendengarkan firman Tuhan. Lalu mendengar, membaca firman Tuhan adalah yang utama. Yang kedua adalah selalu memperkatakan firman Tuhan dalam setiap kehidupan kita. Apa yang keluar dari mulut kita ketika kita membicarakan firman, pasti yang keluar adalah berupa berkat, berkat, dan berkat. Jika berkat itu terulang terus, maka setiap orang yang ada di sekitar kita akan terberkati dengan kasih yang kita berikan. Dan yang ketiga adalah selalu berbuat sesuai dengan firman Tuhan. Dasar firman Tuhan kita pakai dalam setiap kehidupan kita, baik setiap rancangan yang akan kita buat, rancangan yang sedang terjadi, dan biarlah kita bisa memahami segala hal yang terjadi dalam kehidupan kita dengan firman Tuhan ini. Biarlah hari ini firman Tuhan yang mengingatkan kita bagaimana hidup sebagai orang-orang merdeka benar-benar tertanam dalam kehidupan kita. Saya rindu membacakan ayat dari Mazmur 119 ayat 43 lagi untuk menutup renungan kita pada hari ini. Mazmur 119 ayat 43. Janganlah sekali-kali mencabut firman kebenaran dari mulutku, sebab aku berharap kepada hukum-hukum. Semoga firman Tuhan menjadi dasar pada hari ini. Tuhan Yesus memberkati Bapak dan Ibu sekalian. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan atas segala firman-Mu pada pagi hari ini. Biarlah firman ini akan bertumbuh, berkembang, dan berbuah dalam kehidupan kami, sehingga sebagai manusia merdeka kami bisa mengisinya dengan firman Tuhan dalam kehidupan kami, sehingga kemuliaan dan kasih-Mu akan selalu terpancar dalam kehidupan kami hari lepas hari. Ke dalam tangan-Mu Tuhan kami serahkan kehidupan kami. Haleluya. Amin. Selamat menyambut hari ini Bapak Ibu. Tetap sehat, tetap jaga prokes. Tuhan Yesus memberkati. Amin. time